Orang Kristen itu layak untuk dihina karena memiliki pola pikir bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Seorang mantan mualaf atau ngaku-ngakunya dulu itu adalah orang mantan mualaf. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu layak untuk dihina karena punya pola pikir bahwa Yesus itu disalib. Kok bisa ya? Karena orang Kristen punya pola pikir bahwa Yesus disalib, orang Kristen itu layak untuk dihina. Aduh. Bagaimana saudara ini? Tapi kita tonton aja dulu ya cuplikan video berikut ini. Saya tidak pernah menghina Yesus. Yang saya hina adalah pola pikir kalian. Yang menganggap Yesus mati, yang menganggap Yesus disalib. Ini kan? Saya tanya kemarin, nggak ada yang mau jawab. Jika kamu nih oten-oten, ya, kamu udah tahu Yesus itu Tuhan. Kamu tahu kalau Yesus disalib itu menebus dosa. Kira-kira nih, kalian hidup di zamannya Yesus. Apakah kalian nolong Yesus supaya nggak disalib? Apakah kalian bantu Yesus disalib? Coba. Itu aja. Jawabannya apa? Muter-muter. Lu lihat aja. Sebenarnya jawaban simple, bro. Ini cuma contoh kasus. Gue kasih aja itu. Lu udah tahu bahwa Yesus kalau disalib itu adalah menebus dosa. Dan lu andai kata hidup di zamannya Yesus, apakah lu menyelamatkan Yesus dari tangkapan untuk disalib? Apakah Anda membantu para pasukan tentara Roma untuk menangkap Yesus dan disalibkan seperti Yudas Iskariot? Ayo jawab. Tapi jika kamu mengatakan iya biar Yesus disalib karena nanti akan menebus dosa segala macam. Kalau begitu Anda seperti Yudas Iskariot. Apakah karena saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia mati disalib, lalu kemudian saya layak dihina? Pola pikir saya. Apakah karena kita memiliki pola pikir yang berbeda, atau apakah karena kita memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, kita boleh menghina orang lain? Kalau itu mau kita lakukan, orang Kristen juga bisa menghina agama Anda. Tapi apalah untungnya? Gak ada untung bagi kita. Orang Kristen itu tidak akan mau menghina agama orang, karena tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa bagi orang Kristen. Mengapa? Karena kalau orang Kristen menghina, emang ada untungnya bagi kekristenan? Emang kemudian ada banyak orang yang mau datang menjadi Kristen? Gak juga. Sebaliknya begitu juga ketika agama Kristen itu dihina, apakah kemudian umat Kristen itu akan datang berbondong-bondong meninggalkan kekristenan? Tidak. Karena apa? Karena apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itu dibangun atas dasar iman. Artinya ketika saya percaya bahwa Yesus itu disalib, mati, dan dia adalah Tuhan, saya membangun kepercayaan saya di atas dasar iman. Anda juga mungkin seperti itu. Lalu kemudian, apakah kita akan saling menghina karena apa yang kita yakini? Tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian Anda bertanya bahwa kalau misalnya orang Kristen yang ada hari ini, itu ada pada saat Tuhan Yesus akan disalib.
apakah orang Kristen itu akan menolong Yesus sehingga tidak jadi disalib, ataukah akan membantu penyaliban Yesus seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot dengan menjual Yesus kepada orang Romawi. Saya mau beritahu kepada Anda. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Anda. Menurut Anda, pada saat Yesus itu ditangkap, bisa nggak Yesus itu melarikan diri atau meloloskan diri dari orang-orang Romawi saat itu? Bisa nggak? Cobalah dulu ingat-ingat, kalau memang benar Anda dulu orang Kristen. Coba ingat dulu, bisa enggak? Mungkin Anda nggak pernah membaca itu di Alkitab. Tapi saya mau beritahu kepada Anda. Dari Matius 26 ayat 51 sampai 54. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi kalau kita baca ayat ini di sini dengan jelas, Yesus mengatakan bahwa dia bisa saja meloloskan diri. Dia bisa saja meminta 12 pasukan malaikat untuk membawa dia terbang untuk membunuh semua prajurit Romawi. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena dikatakan apa? Karena dikatakan tadi, kalau itu terjadi, tidak akan tergenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kematian Yesus itu, atau pada saat Yesus ditangkap oleh pasukan-pasukan Romawi, Yesus bisa saja harusnya pergi. Tapi Yesus tidak pergi. Yesus tidak melarikan diri. Karena dia tahu dia datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia. Lewat kematiannya di kayu salib. Apakah Anda masih mau menghina saya lagi karena iman saya? Terserah Anda. Semoga ini membuka wawasan Anda dan semoga ini membuat Anda lebih beragama lagi. Tuhan Yesus memberkati.